Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya nakama? Balik lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Masih ada yang galau di sana? Iya, masih. Kenapa? Oh, lagi LDR sama pasangannya. Baru ya LDR-nya ya, makanya masih galau-galau ya. Gak apa-apa, pas banget nih kali ini topik Nurina Tok Tok ngebahas tentang LDR. Tepatnya yang ngerasa terpaksa gitu supaya terpaksa LDR gitu. Jadi yang tadinya hubungannya biasa-biasa aja, adem ayem, kapan bisa ketemu ya udah tinggal janjian aja, tinggal keluar rumah gitu misalnya kan. Tapi sekarang dia entahlah dia kuliah di luar kota, di luar negeri, atau mungkin dia sekarang tempat kerjanya dipindahin, dimutasi sama kantornya. Jadi di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Pasti galau banget ya, apalagi baru-baru. Terus gimana nih menjaga hubungan supaya tetap up to date gitu. Jadi nggak saling merasa berjauhan tuh gimana sih kakak? Aduh aku bingung banget. Gak apa-apa dong ya, justru kamu di sini saatnya kamu harus mengeluarkan atau menunjukkan kepada pasangan bahwa kamu support dia, bahwa kamu mensupport kerjaan dia, sekolah dia dan lain-lain ya. Memang sih yang namanya LDR itu nggak mudah ya, tapi percaya deh kalau kamu menjalaninya dengan sabar, dengan tenang, dan dengan setia, insya Allah hubungan kamu tidak akan ngerasa jauh gitu, malah ngerasa deket, malah ngerasa up to date gitu ya. Apa yang dia alami, apa yang dia ceritain kamu tahu semua gitu ya. Terus bagaimana menyiapkan diri sendiri, menyiapkan hati supaya tidak ngerasa tidak ngerasa jauh banget ini hubungannya. Sini makanya kebetulan banget ini nih, video ini adalah part satunya. Jadi pas banget kamu nonton video ini karena kita baru mulai, ya kan? Nah, tips sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke bahasannya ya, saya mau ngasih tahu kamu bahwa sebuah hubungan LDR itu memang agak struggle ya, agak struggling kamunya ya. Karena kamu dua-duanya itu dituntut untuk lebih mandiri, lebih sabar kan tadi aku bilang, dan harus tetap saling percaya, itu kuncinya ya. Nah bagaimana, kita lanjut aja yuk, kita masuk aja langsung ke dalam bahasanya ya, biar cepet aja ya. Kasihan sayang hubungan LDR ya, sama aku juga pernah kok dulu banget, tapi bukan dengan yang ini dengan yang lain lagi. Oke, yang pertama yang harus kamu usahakan, kamu berdua ya, nggak cuma salah satu ya, yang kamu berdua harus usahakan adalah tetap terhubung dengan alat komunikasi. Ya, iya dong. Teknologi itu kan sekarang sudah sangat oke ya. Kalau zaman dulu saya atau teman-teman seumuran saya, seumuran berarti saya sudah seumuran siapa ini? Maksudnya dari zaman dulu itu kan kan alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Sekarang di dalam genggaman aja kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun gitu kan ya. Zaman dulu kan nggak bisa begitu ya, paling kan telepon cuma ada telepon rumah ya kan. Nah itu karena semakin canggihnya zaman kesini-sininya ya, kamu sangat gampang untuk berkomunikasi ya kan, lewat telepon bisa, lewat teks, lewat WA sangat bisa. Itu kapanpun kamu mau tidur, kamu WA dia juga bisa gitu kan ya. Atau lewat foto, kamu lagi di mana nih, sayang aku masih baru mau jalan nih ke kantor, cekrek fotoin ke kamu. Nah itu kan maksudnya tidak kamu ngerasa kamu ada di sana gitu kan, ngelihat pasangan kamu mau berangkat kuliah atau berangkat kantor gitu ya kan. Pokoknya masih banyak cara lainnya deh. Zaman sekarang itu sangat
dimudahkan sekali. Makanya pakai deh itu teknologi yang ada di dalam genggaman tangan kamu itu, ya. Supaya apa tujuannya? Supaya kamu tetap saling berkabar, ya kan? Dan saling bertukar cerita. Bukan begitu, bukan? Ya, makanya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak menghubungi, itu lain cerita ya. Maksud saya itu zaman sekarang sudah dimudahkan gitu. Tapi kalau misalnya dia susah dihubungi, berarti kemungkinan besar dia lagi sibuk. Kamunya juga jangan terlalu menuntut. Pokoknya saya WA sekarang, kamu harus balas sekarang. Nggak bisa begitu cinta, ya. Kan dia juga punya kesibukan. Ya, kamu juga punya kesibukan, ya. Pokoknya kalau namanya LDR tuh harus bisa lebih berbesar hati lah, ya, untuk menerima, untuk berdamai dengan hubungan LDR itu. Oke? Nah, komunikasi gampang, beres lah komunikasi. Kita punya nih handphone di dalam genggaman gitu. Berarti yang kedua apa yang harus kita yang harus kita usahakan supaya hubungan LDR ini bisa lanjut? Yang kedua adalah komitmen dalam hubungan. Nah, itu komitmen. Kamu mau nggak komit dalam hubungan yang sedang kamu usahakan ini? Gitu kan ya. Sangat penting, bacain sedikit ya. Sangat penting untuk mengetahui bahwa komitmen dalam hubungan itu diperlukan. Sangat penting, iya dong, penting banget ya. Jangan sampai hanya karena hubungan LDR tapi komitmen keduanya juga hilang. Akhirnya apa? Akhirnya ya kamu buang-buang waktu aja gitu ya. Kamu statusnya aja yang yang berhubungan sama dia, tapi secara hati itu nggak connect sama dia gitu. Akhirnya ya udah buang-buang waktu aja, sekian bulan, sekian tahun mungkin, ya. Sayang banget ya kan. Nah, tapi gimana caranya supaya bisa berkomitmen? Ya itu dia, kamu dan dia harus sama-sama meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu supaya ikatan hubungan kamu juga tidak renggang, ya kan? Iya dong. Pokoknya kamu janjian aja jam sekian, jam 7 malam, contoh jam 7 malam waktu saya di Indonesia bagian barat, kamu harus standby juga ya. Di sana jam berapa? Ya bisa jadi di sana jam pagi-pagi gitu. Nah, kalau misalnya pagi-pagi, kamu janjian aja sama dia, kamu lenggangnya jam berapa, saya lenggangnya jam berapa. Nah, nanti di situ baru kita teleponan. Ya, itu butuh komitmen loh. Ya kan? Iya dong ya. Kamu juga harus menghargai kalau misalnya dia bilang saya nggak bisa jam 7 waktu kamu karena saya masih karena di sini pagi-pagi saya justru mau berangkat kerja. Ya. Ya kamu harus bisa juga kan jam 7 malam waktu sini jam 7 belum tentu di sana jam 7 malam juga ya toh. Nah, terus setelah komitmen apalagi yang harus kamu dan dia persiapkan atau usahakan. Nah, yang ketiga adalah kamu dan dia harus memprioritaskan satu sama lain. Ya, agar hubungan jarak jauh atau LDR itu bisa berhasil dan langgeng, pasangan perlu memprioritaskan satu sama lain. Bila sudah mulai tidak berkomitmen dan menciptakan jarak di antara hubungan, sudahlah jarak kasat mata gitu ya. Terus sekarang kamu menciptakan jarak yang tidak kasat mata di antara kamu sama dia. Wah, bahaya sekali saudara-saudara. Maka kamu sama dia harus mulai membicarakannya. Ya, kalau dia sudah mulai tidak memprioritaskan kamu, misalnya, kamu harus ngomong sama dia, yuk kita bicara yuk soal ini, yuk kenapa? Gitu. Karena kita hubungannya LDR, bukan yang hubungan yang tiap ketemu bisa langsung janjian gitu, janjian ketemuan di mana, di kafe atau di mana gitu ya. Nah, sangat penting membuat pasangan merasa diprioritaskan. Ya, karena itu kamu dan dia itu harus saling memprioritaskan, bukan cuma kamu saja. Ingat, hubungan itu
ada dua orang, it takes two to tango, nggak bisa cuma salah satu aja ya. Prioritaskan dia dengan cara apapun supaya dia merasa lebih baik dan merasa dihargai. Sama di sebelah sana juga harus begitu, harus harus memprioritaskan kamu ya, supaya kamu merasa lebih baik dan merasa dihargai, ya kan. Sebenarnya sih gampang ya kalau hubungan LDR itu ya, asal dengan orang yang tepat ya, karena tidak semua orang atau tidak semua pasangan mampu melakukan hubungan LDR. Kamu mungkin mampu, dia enggak, atau sebaliknya dia mampu melakukan hubungan LDR, kamu enggak. Nah, yang kayak gitu yang harus diusahakan. Kamu usaha, dia usaha ya. Kalau kamu mau hubungannya jadi langgeng, kalau enggak mah ya udah bubar jalan aja langsung, tapi nggak boleh dong ya. Oke. Tips selanjutnya adalah melakukan hal bersama. I'm sorry. Gimana maksudnya melakukan hal bersama? Kan saya di sini, dia di sana. Kita melakukan hal bersama apa maksudnya? Ya udah gampang. Kamu melakukan kamu menjalankan hubungan LDR yang tadi saya bilang, kalau kamu sudah ketemu waktunya kapan saling menghubungi ya, kamu bisa janjian melakukan melakukan hal bersama. Ya, seperti apa? Seperti nonton film, nobar yuk, kamu nonton ini, aku nonton ini yuk. Aku nonton bareng jangan beda filmnya ya, harus sama-sama. Kamu nonton ini sekarang, aku juga nonton ini sekarang gitu ya. Terus udah gitu selain nonton film apa? Main game. Zaman sekarang siapa yang nggak main game ya? Kamu bisa nonton film, kamu bisa main game, atau sesimpel kamu bisa ngobrol, mendiskusikan hal-hal yang menarik ya. Dia tadi pulang dari aktivitasnya ketemu siapa saja, dia cerita. Kamu hari ini, tadi siang atau kemarin ketemu siapa aja, kamu cerita sama dia ya. Janjian aja, yuk aku mau ngobrol nih, masa tadi aku ketemu orang begini loh. Nah terus menurut kamu gimana ya? Hal-hal kecil itu harus kamu pupuk sedikit-sedikit supaya makin keluar itu loh, rasa saling membutuhkannya, rasa saling ingin berceritanya itu saling keluar ya, sama-sama keluar gitu kan ya. Jadi walaupun secara fisik pasangan kamu tidak ada di samping kamu ya kan, pastinya kan, nah tapi ada banyak hal yang tetap bisa dilakukan bersama ya toh, iya kan, iya dong ya kan. Nah itu dia sebenarnya gampang sih ya, tadi saya bilang menjalankan hubungan LDR itu gampang asal kamu kamu bersama dengan orang yang tepat ya. Karena dulu saya mungkin melakukan hubungan LDR itu tidak dengan orang yang tepat, jadi ya udah dia kemana saya kemana ya. Tapi ada nggak sih orang LDR yang yang langgeng sampai pernikahan gitu? Ada, banyak ya. Kamu mikirnya jangan ini LDR susah nih aku gini, enggak kok, contohnya banyak ya. Mungkin orang-orang terdekat kamu, kakak kamu, adik kamu, atau siapapun, om kamu, tante kamu, teman kamu sendiri yang LDR, coba pasti ada dong satu atau dua yang hubungannya berhasil sampai ke pelaminan, pasti ada. Nah itu kamu contoh yang itu, jangan mencontoh yang bubar tengah jalan karena LDR ya. Oke, selanjutnya kita bahas minggu depan aja kali ya, kan sekarang nih udah pagi nih, udah jam 5:30 lewat nih. Kamu ini aja dulu, beraktivitas aja dulu. Nanti kalau misalnya di kantor, di sekolah, atau di kuliah lagi ada waktu luang ya, kamu lanjutin deh ya. Kamu lanjutin di video berikutnya, nanti Senin depan lagi tayangnya ya. Meanwhile sementara itu kamu tonton terus video Nurina Tok Tok ya. Ada video panjang seperti ini, ada juga video short. Udah nonton belum video short yang hari ini? Yang hari ini tentang apa? Pokoknya video short itu berisi tentang quote
quote-nya mengenai masalah yang sedang kita bahas di hari Seninnya. Ya, jadi satu video panjang itu ada 7 quote, kamu perhatikan. Ya, itu pasti berhubungan dengan bahasan yang ada di hari Seninnya. Oke, tapi kalau kamu masih nggak puas juga, masih mau ngobrol-ngobrol atau masih mau curhat, mengeluarkan unek-unek, boleh kok ke WA aja ya. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline. Ya, kamu bisa hubungi kita, nanti akan terhubung dengan tim dan insya Allah ujung-ujungnya juga sama saya kok. Ya, nomornya berapa di sini? Cring cring cring. Tuh, ya pasti ada di sini nomornya ya. Kamu screenshot aja atau kamu catat, atau kalau nggak mau nyatet, nggak mau men-screenshot nggak apa-apa. Ada kok linknya di kolom deskripsi. Ya, itu kok linknya ada banyak. Coba kamu klik aja sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Mau belanja produk kecantikan juga boleh kok di sini. Tiap minggu ada saya kasih satu produk andalan saya setiap minggunya supaya kamu bisa pakai juga. Jadi nggak cuma saya yang pakai, nggak cuma saya yang cantik, nggak cuma saya yang mulus, tapi kamu juga ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut minggu depan aja ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Oke, terima kasih atas perhatian nakama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita ketemu minggu depan. Thank you for watching Nurina Talk Talk.